Bapak Ibu semua yang telah berkenan menghadiri undangan saya dalam kegiatan sosialisasi modul pendidikan guru penggerak angkatan 4. Yang saya hormati Ibu Anis Kisworo selaku Kepala TK Pertiwi 01 Pati. Yang saya hormati Ibu Hesti Capolisi Henry selaku Kepala KB TK Pertiwi 01 Pati beserta rekan pendidik TK Pertiwi dan KB Pertiwi 01 Pati yang saya cintai. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan modul 1 dalam pendidikan program guru penggerak. Nah, di sini modul yang akan saya sampaikan yaitu modul 1.1 tentang refleksi filosofis Gezer Dewantara dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Oke, saya mulai dengan modul 1.1 dulu nih Bu, yaitu refleksi filosofis Gezer Dewantara. Tujuan dari modul 1.1 ini yaitu peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Gezer Dewantara. Kemudian capaian yang akan peserta miliki yaitu memiliki pemahaman reflektif kritis tentang pemikiran Gezer Dewantara dan bersikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan Gezer Dewantara. Kemudian apa maksud pendidikan itu? Menurut Gezer Dewantara, pendidikan itu menuntun. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini pendidikan dan pengajaran itu dalam satu konteks bunda. Jadi pengajaran itu berada dalam pendidikan. Nah, pengajaran sendiri yaitu on the risk menurut istilah Gezer Dewantara yaitu pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau lebih berfaedah dan menimbulkan kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upfolding yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah berkenan menghadiri undangan saya dalam kegiatan sosialisasi modul pendidikan guru penggerak angkatan 4. Yang saya hormati Ibu Anis Kisworo selaku Kepala TK Pertiwi 01 Pati. Yang saya hormati Ibu Hesti Capolisi Henry selaku Kepala KB TK Pertiwi 01 Pati beserta rekan pendidik TK Pertiwi dan KB Pertiwi 01 Pati yang saya cintai. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan modul 1 dalam pendidikan program guru penggerak. Nah, di sini modul yang akan saya sampaikan yaitu modul 1.1 tentang refleksi filosofis Gezer Dewantara dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Oke, saya mulai dengan modul 1.1 dulu nih Bu, yaitu refleksi filosofis Gezer Dewantara. Tujuan dari modul 1.1 ini yaitu peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Gezer Dewantara. Kemudian capaian yang akan peserta miliki yaitu memiliki pemahaman reflektif kritis tentang pemikiran Gezer Dewantara dan bersikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan Gezer Dewantara. Kemudian apa maksud pendidikan itu? Menurut Gezer Dewantara, pendidikan itu menuntun. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini pendidikan dan pengajaran itu dalam satu konteks bunda. Jadi pengajaran itu berada dalam
pendidikan. Nah, pengajaran sendiri yaitu on the risk menurut istilah Dian Setiawantara, yaitu pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau lebih berfaedah dan menimbulkan kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upholding yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu bersama belajar modul 1.1.4. Sekarang kita masuk ke kupas tuntas modul 1.4 yaitu diapositif. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, di sini karena kemarin waktu kita terbatas, jadi kita akan kupas tuntas lagi segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan kemarin Bapak Ibu apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, supaya lebih jelas, supaya lebih konkret, sebelum kita masuk ke sebuah kasus, saya akan memberi contoh. Nah, misal ada satu kasus seperti ini. Pada saat istirahat, ada 2 orang anak yang terlihat berebut mainan. Nah, saling rebutan gini, ini punya aku seperti itu. Bagi contoh namanya Ani dan Sari. Karena mereka berebutnya terlalu sungguh-sungguh, ya, akhirnya salah satu ada yang terjatuh. Nah, di situ ketika saya melihat kejadian itu, saya menghampiri mereka dan mengajak mereka berdua untuk ngobrol. Untuk tindakan yang pertama yaitu menstabilkan identitas seperti ini. Ani dan Sari, kenapa kalian? Ada apa? Boleh bercerita dengan Bunda? Nggak apa-apa, cerita aja sama Bunda. Bunda juga punya kesalahan, ya, setiap orang punya kesalahan. Bapak, Ibu guru, semua orang pasti pernah berbuat salah, ya. Begitu juga Sari dan Ani, karena berbuat salah sama seperti Bunda. Tapi kali ini Bunda ingin tanya, ada apa, tolong ceritakan dong sama Bunda, misal seperti itu. Setelah kita menstabilkan identitas dengan kalimat tadi, yang kedua yaitu menanyakan validasi tindakan yang salah. Oh begitu, setelah mereka bercerita, oh begitu, berarti tadi Ani nggak sengaja dorong Mbak Sari, ya, kok sampai terjatuh seperti itu, berarti mendorongnya melakukan mendorong Mbak Sari sampai sakit. Nah, kalau Mbak Sari sampai terjatuh seperti itu, Mbak Ani baiknya bagaimana? Menolongnya Bu, atau mau minta maaf, itu misal jawaban dari anak, dari Ani. Nah, dan Ani sekali Ani betul, kalau kita melakukan kesalahan, baik itu mendorong temannya, entah itu sengaja atau tidak sengaja, kita harus meminta. Nah, Mbak Sari, Mbak Ani sudah minta maaf nih, Mbak Ani dimaafkan enggak? Itu ya, kita umpan mereka. Oh, iya Bu, saya maafkan. Nah, setelah mereka saling mengerti, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas itu kita tanyakan kembali ke mereka, kalian pintar sudah minta maaf, tadi sudah berbuat salah, tapi kalian sudah saling perbaikan lagi. Nah, Bunda tanya, masih ingat nggak keyakinan kelas di kelas kita itu apa saja? Berbagi mainan, misalnya menjadi berbagi mainan, saling memaafkan dan lain sebagainya begitu. Nah, itu kalian ingat. Jadi ketika kita di sekolahan, di kelas, kalau bermain harus bagaimana? Saling Nah, jadi tidak langsung menjudge atau menghukum. Loh Ani, Sari, kenapa rebutan? Jangan gitu, nggak boleh seperti itu. Tidak langsung menjudge anak seperti itu atau memberi hukuman. Loh Ani, kenapa mendorong Sari seperti itu? Yaudah, kamu nggak boleh ikut main, misal seperti itu. Oke? Jadi kita
posisi kontrol yang terbaik yaitu sebagai manajer. Kita mampu membantu mencari solusinya, ya. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi membantu mencari solusi bersama, bukan lebih ke menyalahkan anak. Jadi ketika ada permasalahan, ya, ketika ada kasus, kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi kita cari solusinya. Jadi sebetulnya restitusi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusinya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh sebuah kasus, ya. Di sini kita akan mencari posisi kontrol dari video tersebut, ya, saudara memahami. Kemudian kita akan mencoba membuat satu kasus yang menunjukkan segitiga restitusi, bisa dengan kalimat nanti dituliskan di kertas itu nih Bapak. Mengajar minimal 5 tahun dan sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Terus kemudian memiliki keinginan kuat motivasi untuk menjadi guru penggerak. Nah, ini ditunjukkan dari jenjang TK, SD, SMP maupun SMA. TK tadi terikut dengan kabin di PAUD. Kemudian tidak sedang mengikuti diklat CPNS, PBB maupun kegiatan lain yang bersamaan dengan proses rekrutmen guru penggerak. Nah, ini alur seleksinya Bu, lumayan panjang. Ada 2 seleksi sebetulnya, tapi ini tidak berbarengan secara bertahap. Seleksi yang pertama yaitu registrasi lewat SIM PKB tadi, mendaftar mengisi berikutnya, yaitu ada yang namanya trapesium usia. Nah, pasti pada penasaran ya Bapak Ibu, apa itu trapesium usia? Saya juga sebelumnya istilah asing untuk saya. Nah, sebelum masuk ke trapesium usia, ada yang namanya nilai diri. Nah, nilai diri itu apa? Kuesioner nilai diri itu untuk mengukur kejujuran kita. Ya, nanti jadi tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang benar, karena ini berdasarkan pengalaman panjenengan semua, berdasarkan pendapat panjenengan semua. Nah, ini beberapa contoh kuesioner diri, yaitu pertanyaan yang pertama. Mari, saya bacakan dulu ya. Mari kita buka ingatan masa sekolah kita dari masa usia TK hingga usia SMP. Nah, tuliskanlah satu momen yang dapat Anda tulis, kemudian ceritakan momen tersebut mengapa sangat berarti bagi Anda. Kita diam sejenak, kita tarik nafas perlahan, kita rasakan, pejamkan mata sebentar benda-benda sambil kita melihat pada masa usia TK, SD, SMP, bahkan SMA. Momen di manakah yang paling berharga untuk kita? Cari satu yang sangat mengesankan sampai kita pada usia sekarang ini. Sudah teringat Bunda? Boleh di usia TK, masa usia TK, SMP, SMA juga boleh. Nah, boleh pengalaman menyenangkan, boleh bukan menyenangkan.
Kemudian sudah ketemu ya Bunda ya, satu momen yang sangat berdampak, yang sangat mengesankan bagi kita sampai saat ini. Setelah kita mengingat hal tersebut, kemudian yang kedua, boleh dituliskan di kertas panggilan masing-masing ya. Tapi yang pertama, momen tersebut pada usia berapa? Yang kedua, buatlah 1-2 kalimat yang dapat menggambarkan nilai-nilai diri yang Anda percayai menggunakan semua kata-kata berikut. Jadi ada kata-kata guru, murid, belajar, dan benar. Kalimat tersebut dibuat mau ngesan hati. Boleh dituliskan di kertas panjangan masing-masing. Momennya sudah benar, yang sangat mengesankan pada masa. Nah, kemudian yang ketiga, kembalikan ingatan Anda pada satu orang yang Anda kenal secara pribadi. Dalam episode kehidupan Anda di rentang usia TK hingga SMA dan dampaknya Anda rasakan hingga sekarang. Coba tuliskan profesinya. Profesi apa beliau? Kemudian berikutnya jelaskan siapa saja dan bagaimana beliau kemudian berdampak bagi Anda hingga sekarang. Ini di kertas masing-masing ya Bu. Karena ini mengkondisikan waktu. Kalau ada yang tertinggal catatannya, tenang saja, nanti kita share PPT-nya. Nah, kemudian yang kelima, satu hal yang paling Anda kagumi dari beliau, apakah perbuatannya, dan usia pensiun belum tertuliskan. Dan di situ misal momen kita yang paling mengesankan dan sangat berdampak di usia 7 tahun, ini jenjang TK itu yang kita mampu, dan masih berdampak sampai usia 38 tahun. Coba berapa tahun momen tersebut bisa mempengaruhi karakter seseorang. Misal 38 tahun dikurangi 7 tahun, ada berapa tahun ya Ibu? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Berarti jika kita bisa menampilkan sosok panutan, contoh yang bisa memotivasi anak-anak hingga usia ke depan, bisa 31 tahun melekat Bu. Hebat ya guru TK, guru KP gitu ya. Tangan dulu kita semua. Alhamdulillah. Dari sini kita menyadari ternyata profesi seorang pendidik itu sangat berperan penting dalam perkembangan karakteristik seseorang. Jadi kita bisa memimpikan visi kita ke depan. Sosok seperti apa yang akan kita munculkan kepada anak didik sampai dapat membangun atau memotivasi anak tersebut hingga usia di masa depan. Nah itu tadi sebagai contoh profesinya. Nanti di PPT kita share, bisa sama-sama kita mengingat kembali momen yang sangat berharga tersebut. Next. Ini adalah diagram gunung es. Nah, ini kita akan mempelajari ternyata alam bawah sadar kita, kebiasaan atau perilaku kita yang terlihat itu cuma 12% saja Bu. Sedikit sekali ya. Sedangkan soft skill, pola pikir, kepercayaan, identitas kita itu sebanyak 88%. Kita akan simak ya jelasnya. Saya coba dulu, semoga bisa kita lihat.
Masih lagi. Kan nanti ada gambarnya guys. Nah, itu dia. Selamat menyaksikan. Jadi tidak instan begitu saja ibu dilakukan secara konsisten dan terus-menerus sehingga terbentuklah kebiasaan dan tertanam dari diri anak tersebut. Nah, setelah gunung es kita akan masuk ke bagian otak manusia. Terdiri dari 4 di sini, ya. 1 otak mamalia yang paling tengah ini. Nah, ini otak mamalia atau sistem limbik atau disebut juga emosi. Ternyata tempatnya paling dalam. Kemudian otak reptil, batang otak. Yang ketiga otak primata. Yang keempat otak manusia. Nah, kita akan simak sebentar video tentang cara kerja otak supaya kita lebih paham. Bisa. Oke, next. Nah, sampai sini ya. Nah, ini coba kita putar bersama cara kerja otak. Seperti eskalator. Sudah siapa yang pernah naik eskalator? Pernah ya? Nah, itulah cara sistem kerja otak kita. Apakah Anda tahu bahwa ada 2 sistem berpikir pada manusia, yaitu sistem berpikir cepat dan lambat. Cepat dan lambat. Kedua sistem berpikir ini dapat mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan. Seperti kita ketahui, di dalam otak manusia masih tertinggal bagian otak yang serupa dengan otak manusia, Ini ada otak emosi. otak reptil, serta bagian otak primata yang terhubung dengan otak. Tanpa nanti kita bisa disimak lagi videonya gitu ya. Yang berikutnya yaitu perumpamaan otak dengan tangan. Berarti ukuran otak kita ini besarnya diperkirakan sebesar kepalan tangan kita ini, Bapak Ibu. Okay? Jadi seperti ini ukurannya sebesar ini. Ini sebagai otak limbik atau emosi yang kita kepalkan, dan jari yang kita rentangkan di belakang sebagai otak-otak yang lainnya yang saling berhubungan. Jadi intinya kalau kita terlalu senang atau terlalu marah, jangan buru-buru mengambil keputusan. Kenapa? Karena pasti tidak menghasilkan yang terbaik. Kita terlalu senang juga jangan buru-buru mengambil keputusan. Jadi itu tadi cara kerja otaknya ibaratnya eskalator naik tadi Bu. Jadi kalau kita berpikirnya lebih susah payah, itu akan menghasilkan hasil yang lebih kompleks. Terus kemudian, nah ini bagian-bagian otak tadi, batang otak, sistem limbik, otak berpikir sudah nih. Oh ternyata sudah selesai. Nah itu tadi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih. Nanti bisa